Fabing ini sesuatu yang bahaya. Kenapa bahaya? Dan dia bahayanya laten, sesuatu yang nggak kelihatan. Gitu. Kenapa? Karena kan orang paham nggak sih kenapa kenapa ini salah, kenapa ini nggak bagus gitu ya. Selamat datang Ibu di podcast TVRI Jawa Barat, Ibu Nina Oktaviana. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir. Nah, gimana nih Bu? Sekarang kan fenomena lagi booming banget tentang pabing. Tanggapan Ibu gimana? Supaya generasi-generasi kita tuh tidak selalu yang melulu merunduk. Sekarang kadang lagi makan, kayaknya sambil merunduk. Bahkan ada orang cerita gimana itu main gadget ya, udah ketagihan banget gitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara, saya sebagai orang tua, saya sebagai perempuan gitu ya, ya berharap ini bisa kita sama-sama usahakan untuk anak aware gitu ya, anak dan orang tua aware, termasuk juga masyarakat, bahwa fabing ini sesuatu yang bahaya. Kenapa bahaya? Dan dia bahayanya laten, sesuatu yang nggak kelihatan. Gitu. Kenapa? Karena kan orang paham nggak sih kenapa kenapa ini salah, kenapa ini nggak bagus gitu ya. Ketika kita berada dalam satu pertemuan, interaksi langsung gitu ya, terus kita fokus pada gadget atau anak fokus pada gadget, orang-orang di sekitar kan akan merasa tidak dihargai, diabaikan gitu. Nah, intentionnya kurang gitu ya, atensinya kurang ke kita. Iya. Bahkan sebetulnya kenapa fabing itu jadi sebuah istilah gitu ya, karena pada sebagian orang ini dianggap sesuatu yang sudah lumrah. Bukan maksudnya ini sesuatu yang dianggap menghina. Dalam artian gimana tuh Bu? Jadi ketika misalnya kita kumpul nih ya, berhadapan fisik, tapi kita diacuhkan, kita tidak dihargai gitu ya. Sebagian orang menganggap, oh ya saya dicuekin, sebatas itu. Tetapi ada orang lain yang menganggap ini penghinaan karena kehadiran saya tidak dianggap gitu. Nah, tapi jadi kayak serasa Casper ya Bu, bayangan aja ya. Itu ya bayangan Casper ya, betul ya, kayak bayangan. Itu kartun sih Bu, aduh maaf zaman saya. Saya juga mengalami ini ya. Zaman Ibu juga sudah nonton Casper ya? Udah ada? Iya, udah ada dari ya. Zaman dulu. Ya mungkin saya pikir ada gap ya, ada kesenjangan antara persepsi orang nih. Kita nih golongan orang tua gitu menganggap oh itu sesuatu yang bertentangan dengan norma, dengan etika, dengan kebiasaan baik. Nah, sementara anak-anak sekarang mungkin merasa itu sesuatu yang biasa kok, itu sesuatu yang it's okay gitu ya. Yang penting saya dengar ibu, saya dengar kamu, saya menjawab gitu ya, walaupun eye contact-nya nggak ketemu gitu. Padahal kan secara psikologis ya, ketika kita ngobrol, ketika kita berkumpul, baiknya ditatap. Eye contact itu kan sesuatu yang meningkatkan bonding ya, meningkatkan kedekatan gitu. Tapi ada nggak sih Bu antisipasi untuk dari menghandle gap yang tadi itu? Supaya keduanya tuh bisa lebih aware, tetapi tidak ada Bu? Tidak ada adu argumen gitu Bu. Ini kan kalau saya memandang ini adalah masalah bersama ya, masalah sosial. Artinya antisipasi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Saya sih selalu berprinsip pendidikan dalam keluarga ya, itu nomor satu ya. Kenapa yang namanya jadi orang tua itu harus pinter? Orang tua tuh jadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu tuh nggak semudah membalikan istilah gitu ya. Gampang-gampang susah, kan bisa jadi susah gitu. Iya betul, harus tahu ilmunya gitu. Bagaimana sebetulnya kita melakukan proses pembentukan karakter anak. Ada teorinya. Begitu ya. Termasuk juga pembiasaan. Kalau anak sedari kecil sudah dibiasakan dengan gawai gitu ya, udah deh biar anaknya tenang, biar anaknya mudah ditinggal gitu ya. Saya bisa menyelesaikan kerjaan saya, anak juga tidak mengganggu. Banyak gitu sekali yang misalkan lagi kerja atau ditinggal masak, dikasih gadget, yang disuruh nonton kartun ya Bu. Nah itu kan sebetulnya sebenarnya kesalahannya di situ gitu. Coba kalau si ibu ini jadi bukan bermaksud menyalahkan ibu ya, tapi artinya kalau dia tahu bagaimana sih cara mengalihkan itu supaya ibunya bisa melakukan aktivitas, anaknya juga punya aktivitas, tetapi tidak membuat dia kerajingan terhadap gawai. Both of them tetap multitasking ya Bu, maksudnya ibunya tetap multitasking, tapi anaknya dicarikan win solution lain selain diberikan gadget gitu ya. Iya betul. Nah itu satu ya dari keluarga gitu. Jadi dari pola asuhnya juga orang tua harus
eh, pintar gitu. Bagaimana dia menyiasati itu? Gitu Berarti ya. habit itu ngaruh sekali ya, Bu? Iya, itu kan Dan dasarnya dari kebiasaan situ. awal dari kecil, maksudnya apa yang dikenalkan. Coba kalau si anak ini dikenalkan dengan buku misalnya. Saya kebetulan punya anak 3 dan agak coba-coba gitu ya. Anak pertama saya langganan buku dan setiap bulan itu muncul buku baru. Diperkenalkan dan dia sayang banget sama bukunya. Dia sayang dalam arti dia jaga. Nah, tapi anak kedua tidak saya lakukan itu. Buku yang tadi jadi koleksi Ada perbedaan diacak-acak gitu, Bu, Nah dari itu yang ya, jadi pertama memang dan yang iya kedua. tadi pembiasaan bagaimana pola asuh itu yang pertama. Yang kedua lingkungan. Environment juga ngaruh. Iya, ada banyak keluarga yang mungkin selain ada ayah ibu juga ada keluarga lain. Contohnya, Bu, Contohnya misalnya dia tinggal dekat sama neneknya. Nah, ini kan kadang orang tua secara nggak tidak ngasih langsung ya. masuk ya ke sistem Iya, pola pikir anak itu betul. secara tidak Misalnya sadar. ayah ibunya nggak ngasih, tapi nenek kakeknya Ya, memperbolehkan. Itu juga kan gitu ya. Jadi kayak anaknya harus menyerap dua pola didik yang berbeda kalau Iya, gitu ya, Bu. betul gitu. Jadi memang nggak bisa hanya satu pintu gitu ya. Nah, terus berkesinambungan kan lingkungan sekolah, kemudian masyarakat luar keluarga itu. Berarti seperti sipul ya, Bu. Semuanya maksudnya harus saling keterikatan dalam kita tuh goalsnya ke sini, visinya ke sini dan kita melakukan misinya ini. Nggak Iya. bisa Iya. nggak bisa hanya satu orang saja yang ingin nih ke ke tujuan A, tetapi yang lainnya tidak ada. Daya dukung ya, tidak ada support. Nah, jadi memang betul harus semua pihak gitu ya. Tadi ada keluarga, ada lingkungan sekolah, media juga kan. Ketika makin banyak aplikasi yang membuat anak enjoy, Excited ya iya benar untuk nggak? open Mereka makin enjoy nggak sih dengan itu? rutinitas itu. Nah, Betul. itu, Rasa gitu. juga, Bu, sama saya ketika misalkan saya buka salah satu platform apa gitu yang joget-joget lagu gitu. Dan itu tuh membuat kayaknya HP tuh ada sistem adiksi juga ya, Bu ya, Iya. yang menyerap ke otak mungkin. Karena kan kalau kita belajar ini ya psikologi ya, Iya. ada efek dopamin gitu ya, Iya, betul. bikin otak kita seneng, akhirnya nagih gitu. Jadi memang ya tadi nggak bisa oleh satu pihak untuk antisipasi gimana stop pubbing ini. Jadi ya harus semua elemen gitu. Tapi selain nih, Bu, selain kebiasaan dari sejak kecil, kalau misalkan ternyata anak-anak yang sekarang tuh udah terlanjur dengan kebiasaan itu, apakah ada juga win solution untuk meng-avoid kelakuan itu? Habit yang tersebut. Sudah buruk tadi ya atau kurang baik itu ya. Kalau cara selalu ada ya. Iya, Cara cuman selalu kitanya ada. mau atau tidak ya. Itu ya. Ya mungkin bisa lewat penyuluhan ya. Kalau bahasa formalnya penyuluhan, cuman mungkin teknisnya bisa macam-macam kan. Ada banyak infografis yang kita bisa sharing. Yang pasti mereka harus diedukasi. Mereka harus diberi pemahaman kenapa Step ini by bahaya. step. Itu. Kenapa ini bahaya, terus step by step dan siapa yang menyampaikannya. Itu kan penting ya sekarang ya. Influencernya gitu. Tokoh yang Role modelnya siapa mungkin ya anak ini tuh. Makanya itu kenapa kita sebagai orang tua tuh harus ikut terjun langsung kepada karakter anak yang tersebut ya, Bu. Iya, betul, Supaya betul. tidak terlalu kalau istilahnya melampaui batas ya, Bu. Tapi nih, ya gimana, Bu? dan sebetulnya ada beban loh oleh seseorang yang kita sebut dengan public figure. Ketika ada banyak anak remaja ya yang bertindak di media kemudian ditiru oleh masyarakat, berarti kan dia bisa jadi tokoh influencer gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan itu kan ditiru. Iya, Nah, betul. berarti Masuk ke motorik anak ya. nah gitu. Jadi idealnya nih para influencer ini mereka juga harusnya aware tentang itu dan mulai menyisipkan nilai-nilai Cuman baik. kita tidak bisa, Bu, seperti yang contohnya, apalagi sekarang udah ya haknya mereka maunya. iya, itu iya. itu mungkin bisa jadi dikatakan itu tidak ada, kita tidak bisa mencampur tangankan influence itu. Makanya sebagaimana mungkin kita harus bisa mengontrol anak kita. Nah, Bu, nah itu tuh Ibu ada nggak sih ke anak Ibu yang atau enggak ke anak didik Ibu di sekolah, ketika orang-orang atau bahkan remaja-remaja yang sekarang tuh lebih asik, lebih enjoy yang tadi dikatakannya, lebih enjoy karena ada sistem dopamin juga untuk membuka gadget dan dialihkan ke Aktivitas lain gitu kegiatan ya. lain. Sebetulnya kalau konsepnya sih dua ya.
ada intervensi dan habituasi. Intervensi berarti kita bagaimana mencampur tangani mereka ketika mereka sudah edik gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi biasanya sih kalau yang dilakukan di sekolah kebetulan kita punya program pendidikan karakter. Nah, bagaimana sekolah ibarat kata nih kasarnya ya, meracuni mereka itu, mendoktrin mereka ini loh, harus ini. Jadi pendidikan akhlak itu. Apalagi kita sekarang ya Bu, kemarin sempat di blame juga, kita tuh sistem netizen yang lumayan Iya ya. kata kasarnya, kata apa ya, konotasinya Negatif terburuk ya. Saya pikir juga munculnya stigma itu ya dari budaya literasi ya. Apalagi Literasi jempol-jempolnya itu loh Bu. pedes ya, maksudnya bisa bikin orang sakit hati gitu ya. Betul, itu mengaruh sekali ke mental. Iya, betul. Nah, makanya kenapa orang-orang juga harus paham bahwa apa yang kita lakukan ya, itu bisa berpengaruh terhadap psikis yang lain gitu. Kayak tadi kan, ketika kita bicara tentang fubbing gitu, Iya. kita ya kalau mungkin untuk sebagian orang, ya ini urusan saya dong, ini handphone saya ada urusan. Tapi kan orang di sekitarnya, pernahkah dia merasakan bagaimana perasaan orang-orang di sekitarnya itu gitu? Dimulai dari perubahan kecil dulu ya Bu, karena perubahan kecil memang sangat berdampak, dan bahkan perubahan besar pun dimulai dari perubahan kecil. Iya, Makanya dari anak seumur kita yang di rumah, maksudnya lingkungan-lingkungan yang terdekat, di edukasi, diintervensi ya Bu, Iya, mengenai iya, betul. pubbing itu, bahwa tidak terlalu baik ketika ada orang ngobrol, kita ketika conversation, eye contact-nya nggak main ya. Jadi saya pikir nggak ada kata terlambat ya, walaupun misalnya dia udah remaja gitu ya, dia udah besar, dia melakukan itu, kita masih bisa kok mengubah itu gitu ya. Yang pasti harus sabar, dan kita nggak bosan gitu ya, sabar nggak bosan gitu ya, ngingetin lagi, karena kalau bukan kita Siapa yang lagi? mengingatkan, siapa lagi, dan mereka akan terjerumus menjadi generasi yang memang tidak Merunduk ya, Bu? Iya, merunduknya negatif gitu ya. Kalau merunduknya positif, begininya baca buku ya. Apalagi sekarang semua sudah serba digitalisasi Bu, apa-apa di handphone, apa-apa di gadget gitu. Bahkan Bu, bisa jadi setiap orang tuh tidak hanya memiliki satu HP gitu, satu gadget, bisa lebih gitu. Iya, betul ya. Nah, tapi kan bukan berarti bahwa gadget itu atau gawai itu sesuatu yang fully negatif gitu ya. Kita banyak kok dapat keuntungan dari gawai itu ya. Itu depend on kita ya, bagaimana kita memanage-nya tersebut. Iya, betul. Nah, berarti kan nomor satu ya, bijak ya, wise dalam menggunakan gawai itu. Dan bagaimana seseorang bisa wise? Ya, dukungan lingkungan sekitar. Pemahaman atau nilai-nilai tentang apa fungsinya, bagaimana kita menggunakan gitu ya. Bagaimana menggunakan dalam arti ada konsekuensi loh ketika kita pakai gawai. Iya. Ya. Kamu bisa mempertanggungjawabkan nggak kalau misalnya tiba-tiba posting sesuatu yang menyakiti perasaan misalnya ya. Nah, termasuk tadi ketika kita beraktivitas, ketika kita interaksi face to face dengan orang, sikap kita seperti itu membuat orang lain tersakiti nggak gitu. Selain intervensi dan tadi dari lingkungan tersebut Bu, ada lagi nggak sih Bu yang lain? Contohnya win solution yang kita membuat rules, membuat apa ya Bu, regulation bahwa main handphone tuh baiknya dari jam segini sampai jam segini. Oh iya, atau itu bagus. bahkan kita mengurangi, lebih baik, alangkah baiknya ketika membaca jurnal atau membaca buku tuh membaca literasi itu di buku saja. Itu gimana Bu? Saya pikir itu salah satu solusi lain ya. Atau Artinya, mungkin maksudnya dalam artian setiap 20 menit kita memakai gawai, memakai gadget, itu di stop dulu, baru nanti dilanjutkan setelah 15 menit kemudian. sebetulnya kalau kita bicara tentang teknis di lapangan gitu, Iya. cara itu betul bisa ya. Nah, cuman mungkin perlu juga aturan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Selama ini saya kurang tahu ya. Harus ada campur tangan pemerintah. Iya, mereka juga mungkin perlu ada aturan bahwa kapan orang tua boleh mengizinkan anaknya punya gawai gitu ya. Termasuk juga
apa namanya, acara apa atau aplikasi apa yang boleh atau bisa diakses Kalau gitu. menurut Ibu sebagai psikolog, menurut Ibu sebagai tenaga didik juga, baiknya anak diberikan gadget tuh umur berapa, Bu? Atau mungkin umur nanti setelah SMP gitu, setelah SMA apa? Karena sekarang digitalisasi semua serba dari gadget gitu, Bu. Bahkan Bahkan anak mau SD jemput ya. anak, mau jemput anak aja dikasih gadget anaknya. Eh, Relatif sih ya, relatif kalau kita bicara umur berapa. Tapi saya punya pandangan begini, ketika anak itu sudah bisa diberikan pemahaman, oke nih, ada komitmen misalnya, kamu boleh pakai gadget untuk membuka ini. Jadi orang tua juga punya akses terhadap gawai itu. Dilihat lagi Iya. apakah anaknya sudah bisa memanage, sudah lebih wise ya Bu, untuk mengkontrol apabila diberikan gadget. Iya, termasuk ini mungkin ya, kan sekarang mungkin ada ya, bahkan mungkin banyak orang tua yang nggak bisa buka HP anaknya. Iya betul, Karena di password password. ya. Nah, itu kan. Saya sendiri juga di password. Gitu. Nah, itu kan. Jadi si anak udah dikasih pendidikan tentang privacy, tentang oh ya ini barang milikmu gitu ya. Sehingga dia leluasa ya udah di password. Orang tua nggak bisa tahu tuh apa aja yang dibuka anaknya. Nah, Nah, mungkin itu gimana sih Bu antisipasinya? kalau Ada pendekatan secara halus gitu. ini ketika baiknya orang tua ketika akan memberikan ya ada komitmen dulu, dikasih penjelasan ini untukmu tetapi ini loh yang dia setuju nggak dengan itu. Kalau dia setuju, oke, Saya kasih gitu ya kasih gadgetnya. gitu ya. Terus kalau misalnya terjadi pelanggaran, Diambil apa gadgetnya konsekuensinya gitu. dan itu baiknya memang disepakati bersama gitu. Jadi anak tahu apa resiko ketika dia melakukan Mempunyai koridor ya Bu anak gitu. tuh. Nah, itu kan itu bagian yang kita sebut edukasi tadi gitu. Dan saya pikir sampai anak usia akil balik ya, sampai anak usia taruhlah tadi misalnya masuk SMA. Iya. Itu orang tua Berarti harusnya kisaran 15-an gitu. 15-an ya. Mungkin sampai usia 15 tahun ya orang tua harusnya masih bisa mengakses itu gitu. Orang tua masih bisa tahu apa yang diakses anak. Harus masih bisa memerankan orang tua dalam gadget itu ya Bu. Jangan sampai orang tua melepas begitu saja. Nah, memang ya ini kenyataan di lapangan. Kebetulan waktu saya riset untuk studi, saya mencoba kaitannya dengan pola asuh dan ke usia remaja, orang tua di usia remaja. Jadi memang ada sebagian orang tua yang menganggap, oh anak saya udah remaja, udah dewasa kok, saya percaya. Nah, istilah percaya itu kan akhirnya mereka lepas. Ya udah terserah, saya tahu dia udah ngerti kok. Nah tapi kan istilah, Beresiko. nah kan kita nggak tahu apa sih yang sudah dia buka ya. Bahkan adik saya sendiri ya Bu, kalau misalkan gadgetnya dipegang nih sama mama, itu kan di password ya Bu. Itu tuh kejar-kejaran kayak Tom and Jerry saking nggak mau dibuka. Dan itu semua akses ya, maksudnya akses untuk medsosnya di Betul, lock betul. gitu ya, galeri juga di lock gitu ya. Nah itu Kalian bingung juga kan, aduh ini gimana cara mengantisipasinya. Kadang kalau dibuka juga takut malahnya dia nangis dan segala macam, ada alasan-alasan lain. Tetapi ketika tidak juga bikin apa, dalam artian takut gitu loh Bu, worried ya seorang tuanya. itu kan sebetulnya ketika ketika di password seperti itu ya, artinya orang tua tidak bisa mengakses. Muncul pertanyaan nggak? Ini kenapa nggak bisa dibuka Nah ya? itu kan orang tua kan Ini mungkin anak kita buka apaan sih? nah itu harusnya kan orang tua penasaran gitu ya, kenapa di password ada sesuatukah yang ditutupi. Nah itu jadi memang kunci lain adalah keterbukaan antara anak dan orang tua ya. Keterbukaan tuh memang penting ya Bu, selain intervensi, dan bahkan keterbukaan juga bisa dilakukan dengan intervensi tadi ya Bu, pendekatan secara halus. Iya. Dan lingkungan juga ya Bu salah satunya. Iya. Tapi nih Bu, di sisi lain kayak gitu, apakah kita tuh akan memberikan sanksi yang lebih bagusnya tuh sanksi seperti apa ketika anak kita memang sudah terjadi pubbing gitu? Sudah di karakternya tuh sudah addict banget sama gadget. Pada tahap tertentu ya, kalau saya pelajari itu memang sudah mungkin harus dibawa ke psikolog, harus dibawa konsul gitu ya, kalau tahap tertentu yang memang dia edik banget gitu. Tapi ketika anak masih bisa kita masuki dunianya, dia masih mau cerita dan apa yang dia sampaikan itu jujur, berarti pendekatan orang tua.
Atau mungkin dijabel Bu, dalam artiannya handphonenya dibawa. Bisa aja, tapi baiknya tadi komitmen. Jadi ketika dijabel atau disita itu memang kesepakatan. Jadi anak tahu kenapa, atas dasar apa HP-nya diambil. Which one lebih prefer Bu? Apakah ke psikolog atau dijabel gitu? Secara Kalau saya sih menyarankan ya, kalau saya pikir tetap awalnya komunikasi orang tua dengan anak. Kalaupun tadi dijabel oke. Tapi memang anak karena dan orang dijabel takutnya menyakiti hati anaknya, atau bahkan ih kok mama saya seperti itu sih, serba salah juga kan Bu jadi orang tua. iya, perasaan itu akan muncul ketika anak belum paham apa alasannya. Jadi basically kembali ke komunikasi ketika ya tadi ya misalnya diberikan gawai, oke ya ini kita berikan ini, kamu mau menerima tapi syaratnya ini setuju nggak? Oke misalnya dia oke setuju, atau yang ini ya setuju tapi poin 3-nya nggak setuju. Oke, sepakati oleh orang tua, sehingga ketika tadi dijabel atau diambil atau apapun Iya. gitu ya konsekuensinya, HP-nya pakai tapi nggak dikasih kuota misalnya ya anak tahu gitu, dan dia bisa step by step mengurangi itu gitu. Termasuk The tadi ya, solutionnya communication dulu ya, karena komunikasi, communication itu iya. secara tidak langsung direct juga akan membuat anak kita lebih terbuka ya Bu. Intervensi tadi juga. Iya, Tapi Bu, ketika anak nih Bu, memang mereka memerlukan gawai, tetapi di sisi lain walaupun mereka memerlukan gawai, kita bingung nih, misalkan meminta akses internet, kita bingungnya tidak secara penuh akan bisa mengontrol aksesnya tersebut. Apakah itu lebih baiknya kita oke, kamu diberikan waktu 20 menit dan ibu akan melihat kamu gitu, ibu akan mengontrol kamu dari jarak jauh, atau kita berikan kepercayaan saja yang tadi, kepercayaan dengan artian kepercayaannya tuh yang tidak sepenuhnya gitu Bu. Kalau saya sih biasanya ya, pertama lihat juga rentang usia. Pada rentang usia berapa itu terjadi gitu ya. Kalau misalnya itu anak usia SD, kemungkinan besar lebih baik kita berikan dalam batas waktu. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah kategori remaja ya, misalnya SMP atau SMA, kita bisa kita berikan utuh, tapi cross-nya tetap dilakukan gitu. Karena pada tiap tingkat usia yang berbeda, maka pola asuh yang digunakan juga Berbeda. Berbeda. Itu tergantung karakter juga nggak sih Bu? Ada kan anak yang dia tuh senangnya dilembutin, ada anak yang kalau dia nggak dikasih warning dulu dia belum nurut gitu ya Bu? Iya, pertama dari situ ya. Jadi karakter anak, dan sebetulnya karakter anak itu dibentuk oleh Orang tua. orang tua juga. Jadi kalau misalnya dari kecil nih, kita anak minta sesuatu, lalu nggak kita kasih sampai dia nangis meronta-ronta, baru kita kasih. Nah, si anak itu kan belajar, oh kalau keinginan saya ingin dipenuhi, maka saya harus seperti itu, harus meronta-ronta dulu gitu. Jadi anak juga belajar dari pola yang digunakan orang tuanya. Maka harusnya gitu ya, makanya kenapa jadi orang tua tuh harus sekolah dulu gitu ya, harus belajar. Karena madrasah pertama bagi anak-anak Iya, ya Bu. betul. Jadi memang butuh ilmu yang harus dimiliki oleh seorang calon ibu dan ayah gitu. Tapi baiknya gimana nih Bu? Ketika anak menginginkan sesuatu, apakah itu kamu melakukan A dulu baru nanti ibu kasih, atau misalkan oke, kamu ibu kasih secara cuma-cuma gitu? Oke. Balik lagi ya tadi ya, karena tiap tahap usia gitu sebetulnya beda, tapi memang ada baiknya ketika anak memerlukan sesuatu yang sifatnya ini harus by reward loh. Ini harus dia melakukan dulu sesuatu yang baik dan ini sebagai hadiah gitu ya. So I will give you ya. Iya gitu. Tapi ada kalanya nggak perlu kita lakukan itu gitu. Tanpa harus ada perjanjian khusus, dia bisa dapat itu juga Tidak perlu. usah di atas materai Iya, gitu. gitu. Kayaknya Iya. kalau anaknya sudah bisa komunikasi ya, Iya, sudah bisa terbuka dan menerima konsekuensi satu sama lain, itu tidak apa ya Bu, secara tidak langsung akan nurut ya Bu. Iya, dan mungkin yang nggak kalah penting ya, bahasa yang digunakan orang tua kan banyak tuh beredar ya. Jangan jangan Ya, gunakan kata jangan jangan, betul, sebenarnya. benar. Ya itu kan sebetulnya
bukan berarti larangan itu nggak boleh, tapi bagaimana cara kita menyampaikan pada anak gitu kan. Bisa jadi diganti dengan alangkah baiknya gitu. Jadi memang jadi orang tuh juga harus sabar ya. Nah, pola-pola yang berubah sebetulnya ketika anak nih usia balita ya, dia baru belajar merangkak, dia bisa berdiri kan, orang tua udah langsung hebat, jatuh dikit aja nggak pernah dimarahin kan. Tapi begitu anak masuk usia 5-6 tahun mengalami hal serupa, yang dilakukan orang tua kan beda ya. Kenapa sih kok nggak hati-hati? Iya, betul. Itu kan, jadi ada bahasa-bahasa yang kurang tepat digunakan orang tua. Itu baiknya gitu. gimana, Bu? Ya berarti harus gunakan kalimat-kalimat yang Positif. konotasinya positif. Yang memberikan afirmasi baik gitu. Iya gitu. Itu juga penting. Gitu. Baik, Ibu. Luar biasa ya. Ya, Ibu Nina, terima kasih sekali atas waktunya dan banyak edukasi juga, banyak teori-teori baru, maksudnya tuh dalam artian banyak yang bisa saya ambil hikmahnya. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir, Ibu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sahabat podcast TVRI Jawa Barat, jangan lupa terus saksikan podcast-podcast selanjutnya di YouTube TVRI Jawa Barat, dan juga subscribe, like, juga komen. Ibu juga boleh mungkin mengajak teman-temannya. Iya, mari kita manfaatkan podcast yang dimiliki oleh TVRI Jawa Barat untuk kemajuan bangsa dan mempersatukan Indonesia. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Sukses selalu Iya, dan amin, sehat. amin. Sukses juga ya. Iya.